Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayat wallahu a'lam bishawab. Presiden Direktur Gaji Pusat Suku yang saya hormati, guru-guru saya, ama pondok Mensir, Cikakat, Uge akan sampah dalam semuanya guru-guru saya yang hadir pada malam hari ini di malam yang mulia. Malam ini malam Jumat Kliwon, kita berada di tempat yang mulia di Arafah. Amin. Beberapa bulan yang silam di sini jutaan manusia berkumpul mengharap ampunan dan ridho Allah. Ketika apa? Ketika wukuf waktu haji. Wukuf di sini berarti diam semuanya. Hanya mengingat Allah saja. Allah, 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 pikir saja terus ingin hajinya diterima. Makanya wukuf Arafah adalah penentu haji. Al-Hajjul Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Kita yang belum pernah haji sekarang mendahului diam dulu di Arafah. Insya Allah ini adalah gambaran satu saat Allah berkehendak, biqudratillah, biiradatillah, bi'aunillah, Bapak Ibu yang belum haji tahun depan bisa merasakan wukuf di Arafah. Terjadi tanpa Allah. Singkat saja Bu, ada cerita Pak. Ketika umat Islam datang ke Mekah Al-Mukarramah, lalu pertama kali mereka melihat Ka'bah, lalu netes air mata ketika pertama kali melihat Ka'bah. Jangan yang pemula, yang sering saja ketika berangkat lagi melihat Ka'bah langsung menyentuh hati kita dan air mata kita tak sadar menetes. Malaikat mendampingi orang-orang yang ketika melihat Ka'bah lalu air matanya menetes. 3 malaikat kanan, kiri, dan di atas kepala jamaah itu. Apa yang mereka katakan? Kata malaikat yang di tangan kanan kita, Ghafarallahu ta'ala. Hei manusia yang beriman, yang sedang nangis netesin air mata ketika melihat Ka'bah, lalu netesin air mata, Allah sudah mengampuni kalian. Allah sudah mengampuni kamu. Ini hebatnya tamu Allah. Baru datang lihat Ka'bah, masuk Masjidil Haram, nangis. Malaikat di sebelah kanan. Hei hamba Allah yang nangis melihat Ka'bah, Allah telah mengampuni dosamu. Subhanallah. Yang sebelah kiri nggak kalah. Yang sebelah kiri, kata yang sebelah kiri, wakhlak nafakota. Hei hamba Allah yang lagi nangis melihat Ka'bah, apa yang kamu korbankan, uang, harta, sampai rela mempertaruhkan nyawa dari Indonesia datang ke Makkah, lalu pas melihat Ka'bah nangis, apa yang kamu korbankan duniamu, Allah akan ganti semua. Amin. Amin. Yang di atas kepala gak kalah. Qabbalallahu umrata. Malaikat yang di atas kepala kita berbicara, hei hamba Allah yang lagi nangis melihat Ka'bah, Allah akan terima umrohmu. Amin. Ini titik keistimewaan tamu Allah yang datang jauh-jauh dari Indonesia, rela ngorbanin harta, mempertaruhkan nyawa, bahkan rela meninggalkan rumah tangga, meninggalkan anak saudara, ibu bapak kita tinggalkan. Ternyata inilah kebahagiaan kita ketika pulang umroh. Ini sentuhan pertama ketika kita datang umroh, datang ke Ka'bah Baitullah. Sehari lagi, besok, pada Jumat,
kita berjalan menuju Madinah Al-Munawwarah. Sengaja saya usulkan kepada Kiai Guswan, kalau jemaah yang lain, travel yang lain pada naik kereta cepat 2 jam nyampe, gimana Pak? Naik bis, supaya kita bisa melihat napak tilas perjalanan baginda Rasulullah SAW. Ketika diancam mau dibunuh oleh kafir Quraisy Mekah, beliau hijrah jalan kaki sampai belah-belah telapak kaki Rasulullah berdarah. Jalan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah 450 km. Ada apa di dalam hati Rasulullah? Ada kecintaannya kepada umat Islam, kepada kita. Jadi Rasul hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Maaf, salah besar kalau Rasul karena takut oleh kafir Quraisy Mekah. Bukan. Rasulullah bahagia ketika disuruh hijrah oleh Allah. Rasulullah senyum. Kenapa? Ada sahabat-sahabat yang awal yang belum pernah ketemu Rasulullah, tapi ada yang sudah mengajarkan Islam di Madinah, sedang mendampakkan kehadiran Rasulullah di Madinah. Rasul ingin bertemu dengan sahabat-sahabatnya di Madinah, bahkan ada yang sudah lebih dulu berangkat dari Mekah ke Madinah. Di samping itu juga Rasul nangis, sedang enak-enaknya berdakwah di Mekah. Allah nyuruh hijrah. Subhanallah. Besok kita akan menelusuri perjalanan Rasul hijrah. Kata saya, Gus, mending naik bis supaya kita melihat pemandangan padang pasir, menelusuri, mengingat sejarah perjalanan Rasul. Rasul jalan kaki, kita naik bis. 6 jam saja perjalanan sudah terasa pegang. Rasulullah jalan kaki diancam, dikejar-kejar kafir Quraisy. Kenapa? Karena saking cintanya kepada kita, saking cintanya kepada umat Islam. Karena hikmah dari hijrah Rasulullah SAW, Islam sampai ke kampung kita. Mari kita berbuat jasa kepada orang yang telah berbuat jasa. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Subhanallah. Rasakan besok. Perjalanan 450 km kita naik bis. Ganti kita menangis karena mengingat perjalanan Rasul hijrah, saking cintanya kepada kita. Setelah sampai kita perjalanan nanti, di perjalanan sudah mendekati kota Madinah, lalu dari kejauhan dari bis sudah melihat menara Masjid Nabawi. Saya sering tunjukkan kepada jamaah di bis ketika mendekati kota Madinah. Bu, Pak, lihat itu menara menjulang tinggi, nyala hijau, cahaya begitu hebat. Apa itu Pak Haji? Itu Masjid Nabawi, di dalamnya ada makom manusia paling suci. Di dalamnya ada manusia yang membuat kita selamat di akhirat, kan ada syafaatnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Silakan rasakan perjalanan besok. Di hati kita tentu ada cinta kepada Rasulullah yang membuat kita hadir di sini di Arafah. Lalu yang membuat kita nanti datang ke Madinah karena ada panggilan Allah dan ada undangan Rasulullah SAW. Man zarani ba'da wafati faka'anna bazarani fi hayati. Sabda Rasulullah, barang siapa yang berziarah kepada aku setelah aku wafat, maka mereka sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup. Berarti kita besok akan menjadi tamunya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Maaf, kalau nggak ada syafaat Rasulullah, mau dari mana kita cari selamat di hadapan Allah di yaumil mahsyar? Mau diukur dengan sholat kita sehari-hari? Maaf, khusus pribadi Abu Bakar, boro-boro nyampe khusyuk tumanina aja belum bisa. Bukan suudzon nama Allah, tapi tahu diri. Boro-boro nyampe khusyuk tumanina aja belum bisa. Apa dari puasa Ramadan kita mulia di hadapan Allah nanti di yaumil mahsyar? Maaf, khusus pribadi Abu Bakar, puasa Ramadannya boro-boro nyampe kualitas khusus. Nyampe kualitas khusus saja nggak bisa. Kategori puasa kita Ramadan hanya puasa umum, mampu nahan lapar haus saja. Hati, mata, tangan, mulut bisa ikut puasa di bulan Ramadan. Bukan suudzon.
Husnudzon nama Allah. Semoga kekurangan ibadah sholat Ramadan kita, puasa kita diampuni oleh Allah. Apa dari haji umroh kita? Maaf, masih jauh dari kategori mabrur, makbul, mabrur. Haji umroh kita cuma netesin air mata ketika sholat saja di depan Ka'bah. Di luar Masjidil Haram, pulang ke Indonesia, sholat kita nggak pernah nangis lagi. Masih jauh kualitas. Lantas apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Karena ada cintanya Nabi Muhammad SAW. Karena ada cintanya Nabi Muhammad SAW. Karena ada syafaat uzmanya Nabi Muhammad SAW. Di batu-batu ini Arafah, lihat Jabal Rahmah. Ada batu yang dikasih hal besar dengan besi. Tuh sebelah sana. Saya waktu hajian dengan guru saya tahun 2000 bersama Al-Maghfurlah Kiai Jaratin Hidayatullah bin Pamaruyan, Akang Aeng Cicurug, yang makom Pamaruyaninya di Malang. Alhamdulillah tadi saya sudah berziarah ke Pamaruyan, ayahanda dari Ajengan Aeng Hidayatullah Alamin Cicurug. Saya ikut hajian dengan beliau, lalu saya diajak ke sana. Ingat itu batu besar itu yang ada tiang besi. Kata Kang Aeng, haji ini ada batu besar diganjel dengan besi, nggak sembarangan haji. Ada apa kan? Ketika Rasulullah wukuf lalu berangkat ke Arafah, lalu berangkat ke Jabal Rahmah, Rasul naik ke batu itu lalu nyuruh Bilal, panggil semua sahabat yang sedang wukuf di Arafah ini, tolong semuanya supaya berkumpul di sinilah. Nampak tilas ada para sahabat Rasul dulu duduk di sini. Rasul naik ke batu itu. Abu Bakar Siddiq nanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kami dikumpulkan, kami sedang wukuf. Rasul jawab, barusan malaikat Jibril datang kepadaku. Maka berita malaikat Jibril akan aku sampaikan sekarang. Berita apa ya Rasulullah? Apa berita yang menakutkan? Apa berita yang membahagiakan ya Rasulullah? Rasul jawab, ini berita yang membahagiakan untuk kalian semua. Cepat ya Rasulullah, sampaikan. Cepat ya Rasulullah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi, semua sahabat berkumpul. Rasul berdiri, barusan malaikat datang kepadaku, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang sedang wukuf di Arafah, Allah sudah bersihkan semua dosa-dosanya. Allah sudah bebaskan semua dosa-dosanya. Lalu Abu Bakar Siddiq nanya, ya Rasulullah, apa berita itu untuk kami saja yang diam di Arafah sekarang? Rasul jawab, tidak. Ila yaumil qiyamah. Bagi umatku nanti yang datang ke Arafah duduk, lalu zikir, bersolawat, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Ya Allah, gak sia-sia kita datang ke sini. Gak sia-sia kita ngeluarin ongkos puluhan juta. Tapi balasan dari Allah dan Rasulnya, Rasul akan memanggil yaumil mahsyar. Kita yang duduk sekarang di sini sedang duduk di bekas tempat duduknya para sahabat Rasulullah. Inilah gambaran pertemuan Arafah. Kita akan dikumpulkan di yaumil mahsyar nanti. Yang dipanggil oleh Rasulullah, ummati, ummati. Barulah di sana kita merasakan hasil nikmatnya. Melihat wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad SAW. Saya yakin yang ikut sekarang malam ini, barangkali kita yang gak ikut juga kebetulan ada untuk doakan mereka yang gak ikut, semua pun dapat dipanggil oleh Rasulullah. Insya Allah, apa yang telah kita korbankan Allah ganti semuanya. Besok kita akan bersilaturahmi kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kami menjadi tamumu ya Rasulullah. Sehatkan badan kami, panjangkan usia kami. Besok kita bertawaf wada. Sebelum Jumat kita tawaf wada, tawaf perpisahan. Kita akan berpisah dengan Baitullah besok.
Saya yakin besok bukan hari terakhir pertemuan kita di Ka'bah. Amin. Tahun depan, bulan depan Allah undang lagi kita di sini. Amin. Amin. Ya Allah. Bersama-sama kita lagi kumpul depan Ka'bah di Arafah. Nanti juga di Raudhah kita berkumpul mengucapkan salam kepada manusia yang terindah, manusia yang terganteng. Subhanallah. Sampai ular pun mendekati Rasulullah, bukan mau mati, merindukan. 100 tahun ular diam di Gua Sur, yang Jabal Sur tadi kita kunjungi. Rasulullah mau hijrah karena diancam Quraisy Mekah. Lalu Rasulullah berangkat dengan Abu Bakar Siddiq ke Jabal Sur. Ada gua yang kecil, Rasulullah bisa masuk di sana. Tengah malam Rasul bilang, Abu Bakar Siddiq, aku ngantuk, aku mau tidur. Kata Abu Bakar Siddiq, jadikan pahaku untuk bantalmu ya Rasulullah. Hebatnya Abu Bakar Siddiq. Lalu Rasul tidur di atas pahanya Abu Bakar Siddiq. Semakin malam gelap. Tapi kenapa di dalam gua jadi terang? Abu Bakar Siddiq kaget. Ini cahaya dari mana? Cahaya dari mana? Ternyata begitu dilihatin oleh Abu Bakar Siddiq, cahaya keluar dari wajah Rasulullah SAW. Lagi enak memandang wajah terindah, wajah mulia. Ada ular masuk. Dikira Abu Bakar Siddiq mau matuk Rasulullah, karena kepala ular itu ngedeketin kepala Rasulullah. Abu Bakar Siddiq bingung, mau berdiri, takut mengganggu Rasulullah lagi enak tidur, takut mengganggu, saking cintanya Abu Bakar Siddiq. Maka kaki yang sebelahnya menendang itu ular, kena enggak, malah ularnya matuk di kaki Abu Bakar Siddiq. Semakin banyak bisa ular masuk, Abu Bakar Siddiq mau teriak karena takut mengganggu Rasul tidur. Akhirnya Abu Bakar Siddiq gigit bibir, menahan suara tangisan, tapi air mata tidak tersanggahkan. Jatuh air mata Abu Bakar Siddiq menimpa pipi Rasulullah yang lagi tidur. Rasul pun bangun, ini apa? Ada apa di pipi saya? Begitu melihat Rasulullah, melek mata Rasulullah, melihat wajah Abu Bakar Siddiq, udah seperti nggak ada darah di wajah Abu Bakar Siddiq, dan nangis. Rasul bangun, ada apa? Wahai sahabatku, kenapa kau nangis? Kakiku ya Rasulullah dipatuk ular. Itu ada ular di dekat badanmu, tadi mengangkat kepalanya seperti mau matuk engkau ya Rasulullah. Usir dulu ularnya Rasulullah. Kata Rasulullah, gak perlu diusir, kaki kamu angkat. Diangkat oleh Rasulullah, bekas patukan ular diludahi oleh Rasulullah. Maka dengan sendirinya itu bisa ular dari badan Abu Bakar Siddiq keluar. Ludah Rasulullah bisa mengalahkan bisa ular. Bagaimana sahabatku? Kaki kamu masih sakit? Enggak ya Rasulullah, udah sembuh, tapi itu ularnya. Jangan diusir. Kenapa? Jibril barusan datang ngasih kabar. Itu ular yang nungguin ini Gua Sur udah 100 tahun, merindukan, ingin melihat wajah seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad. Ahmad adalah namaku. Ular rindu ingin melihat wajah Rasulullah. Apalagi kita umatnya yang dijamin bisa mulia di hadapan Allah karena ada syafaat Nabi Muhammad. Besok kita akan silaturahmi ke orangnya besok. Silakan rasakan nikmatnya masuk ke Raudhah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah, kasih aku syafaat ya Rasulullah. Silakan tumpahkan kerinduan Bapak Ibu kepada Rasulullah. Besok malam besok kita akan menjadi tamunya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat khusus buat pribadi saya, umumnya untuk ibu bapak sekalian. Allah tidak mengizinkan kita cukup sekali di sini, tapi beberapa kali. Tahun depan. Silakan tumbuh kembangkan kerinduan kita kepada Baitullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul Akbar.